Di malam-malam ternyata ini Fudail bin Iyad ada di situ di tempat. Ada mengintai, ada menunggu kapan waktunya ini ku ambil barangnya, ku rampok ini. Apa yang terjadi? Apa judulnya? Kisah perampok yang tobat lalu menjadi ulama. Ya baik, kita bahas ini. Kalau kemarin yang saya kasih itu adalah kisah tentang peminum khamr bernama Malik bin Dinar. Kalau yang ini adalah Fudail bin Iyad. Ini orang ini luar biasa karena kehidupannya dia tidak salat, tidak puasa. Bahkan dia kalau ada orang melintas di padang pasir, dia ambil barang-barang, dia rampas. Suatu ketika ada pedagang mau melintas di padang pasir. Ada pedagang mau melintas di padang pasir. Pas maghrib. Nah bilang ini pedagang rombongan, jangan ki melintas ini. Karena dapat ki malam di tengah padang pasir, nanti kita ketemu dengan Fudail bin Iyad. Nanti nak ambil barang-barang tak, dia rampok kita, dia habisi kita. Maka mereka ini rombongan teman-teman semua. Rombongan ini kemudian memutuskan apa? Memutuskan tidur di pinggir padang pasir. Ada di situ balai-balai, rumah-rumah. Dia di situ istirahat. Bilang biar di sini kita tidur, ikat onta tak semua, simpan barang-barang tak baru kita tidur. Nanti menjelang, nanti pagi baru kita jalan lagi. Apa yang terjadi? Jadi dia istirahat. Salah seorang di antara mereka ini suka mengaji. Jadi itu Al-Quran itu luar biasa. Mengaji ini salah seorang pedagang ini. Mengaji dia. Ketika dia mengaji malam-malam, ternyata ini Fudail bin Iyad ada di situ di tempat. Ada mengintai, ada menunggu kapan waktunya ini ku ambil barangnya, ku rampok ini. Apa yang terjadi? Nah baca ini ayat. Ayat yang luar biasa. Bilang kalau ada anak tak nakal ini bagus didoakan, ini diruqyahkan. Ini surah Al-Hadid yang kemarin kan itu kan Malik bin Dinar gara-gara ini ayat dia berubah. Ini juga Fudail bin Iyad gara-gara ini juga ayat tiba-tiba tergerak hati. Tapi mohon baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya, mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16. Jadi ini ayat ini teman-teman semua adalah ayat manjur.
Iya. Ayat manjur dirukyai kalau ada anak yang nakal. Dijadi obat kalau kita ingin tenang daripada kegelisahan. Kenapa? Fudail bin Iyad sudah menjadi tabi'ah misalnya. Fudail bin Iyad ini yang membuat dia berubah ayat ini. Coba makin renungkan. Nah, tanya di sini Allah. Allah bertanya kepada kita, belum kawatunya. Undang bahasa Mangkasar gini. Tena kana gap narapi minjawatuna. Makasih. Kuna di Mangkasar nih. Nakutana ni karing Allah Ta'ala. Tena kana gappa minjawatuna. Apa itu? Tawa anjo tundru kiatinna. Na urai karing Allah Ta'ala. Itu bahasa Makassar. Ko bahasa Bugisna de pakarna rapi nyewatuna. Ya ro tawe maka mitau atinna ripuang Allah Ta'ala. Yang tanya kia pun Allah Ta'ala tanya ki. Ana dengar kini Fudail bin Iyad yang kerjanya siang malam dia hanya menjauh dari Allah, tidak mengerjakan perintahnya, bahkan larangan Allah dia langgar. Tapi ayat ini membuat dia berubah. Apa yang lakukan teman-teman semua? Yang tadinya mengintip yang tadinya sudah naintai ini barang-barangnya ini pedagang, tiba-tiba dia mengatakan, "Nah tegurkah ini ayat ini? Nah nasihatikah ini ayat?" Nah tinggalkan pedagang itu tidak jadi narampok, dan dia mengatakan, "Saatnya saya berubah. Saatnya mitaku hatiku." Jangan sampai di sini kan ada di sini ayat mengatakan, "Pakasat qulubuhum." Hatinya menjadi keras. Ya, kalau saya tidak ketinggalkan ini pekerjaan, kalau saya tidak tinggalkan ini dosa kezaliman, hati saya keras. Karena Allah nasihati tadi saya itu melalui orang yang mengaji. Jadi kalau ada orang mengaji, yang mengaji tadi sebenarnya itu saya yang nasihat. Maka apa yang terjadi? Terbalik keadaan. Yang orang ditakuti menjadi orang disegani. Makanya itu Pak, beda itu disegani dengan ditakuti. Ada orang disegani, kalau disegani sudah jelas ditakuti, tapi ditakuti belum tentu disegani. Mana contohnya? Ngapa juga tipunan cini ki androng gurunta, lihat ki guruta, lihat ki ulama, segangki. Karena dia berwibawa segan. Kalau sedang sudah takut. Tapi ada orang ditakuti nih, tapi tidak disegani. Itulah bedanya. Jadi Fudail bin Iyad ini teman-teman semua, tinggalkan pekerjaannya yang mengganggu orang, merampas hartanya orang, dia pergi ke Mekah. Inilah salah satu caranya Pak. Kalau ada teman-teman nanti mau hijrah, bebas ki nanti Ustaz, mau berhenti sana. Tinggalkan kampung tak, pergi ki di pesantren. Ini Fudail bin Iyad tahu bahwa pusatnya ilmu agama itu di Mekah. Pusatnya belajar Islam itu di Mekah. Maka dia mengatakan, saya tinggalkan di kampungku ini. Pergi di Mekah belajar Al-Quran. Apa yang terjadi? Orang dari nol. Ini Fudail bin Iyad dari nol. Yang tidak tahu ayat-ayat, tidak tahu hadis. Tapi karena niatnya, tekadnya kuat, semangatnya besar, dia belajar sedikit demi sedikit. Akhirnya menjadi ulama besar. Kalau itu Pak, kekuatan itu sedikit demi sedikit menjadi besar. Coba bagi contoh, ada dulu ulama Pak, dia bilang dirinya waktu kecil, saya ini bodoh Kak. Bodoh, tidak tahu, kalau ada ku baca hilang. Pokoknya tidak bisa singgah. Satu ketika pergi di gunung, ini Pak, itu Pak kalau mengulang-ulang itu akan pintar orang. Ada lihat air jatuh di batu. Air dari atas jatuh di batu. Air itu tak sedikit-sedikit, tik 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 tik, menetes. Tapi ajaibnya itu batu lubang gara-gara itu sedikit. Dia mengatakan, kalau ini saja batu bisa lubang, gara-gara itu dia air tak setetes-tetes. Bagaimana dengan saya ini kalau saya ulang-ulangi ilmu yang ku pelajari, ulang-ulangi ayat yang ku baca, ulang-ulangi hadis yang ku baca, maka pasti akan tinggal di kepalaku, membekas di hati. Siapa namanya ulama itu? Namanya Ibnu Hajar.
Terkenal itu Ibnu Hajar. Apa itu aja artinya Ibnu Hajar? Anak batu. Hajar kan itu ceritanya batu. Ibnu itu anak. Gara-gara itu dapat gelar Ibnu Hajar. Gara-gara itu yang dia dapatkan pelajaran dari air yang menitis-menitis. Sehingga itulah teman-teman semua jamaah, ini Fudail bin Iyad menjadi ulama besar di Mekah. Padahal Riolo apa rasul-rasul. Riolo dia jauh dari Allah. Makanya itu kehidupan berubah-berubah. Sengaja saya angkat ini supaya tidak pesimis. Saya kemarin dulu di Lapas Gunung Sari, ada di situ pembunuh. Dia dapat vonis itu seumur hidup. Tapi alhamdulillah apa Nabi bilang waktu saya selesai pengajian, Ustaz, bagus kalau kita panjang-panjangkan ceramah. Senangki ini jamaah. Senangki jamaah. Motivasi kita itu. Bilang ya saya insyaallah kalau datang lagi. Karena kenapa? Saya angkat kisahnya siapa? Nabi Musa yang membunuh. Nabi Musa ku angkat. Nabi Musa bunuh orang lantas dia tobat, dia diampuni dosanya. Jadi nabi, anjari nabi. Jadi kuna pun anjari ustaz di tawan tu jadi. Lebaki muna anjari ustaz biasa ji. Sudah membunuh menjadi imam masjid biasa. Ini sudah membunuh jadi nabi. Adakah profesi melebihi nabi? Tidak ada. Itu nih tugas kedudukan paling tinggi di muka bumi ini nabi. Dan itu terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam yang ceritanya, kisahnya dia membunuh orang dikisahkan di dalam Al-Quran. Makanya senangki itu di Lapas Gunung Sari. Nabi bilang, Ustaz insyaallah banyak nanti tinggal itu kalau mengisi pengajian pekan nanti. Jadi ini sahabatku semua. Jadi ini Fudail bin Iyad jadi pelajaran. Bisakah juga seperti ini saya Ustaz? Jelas, apalagi kalau kasusnya di kasus tempe. Ada tuh itu kasus tempe. Kira apa ini kasus tempe? Berarti itu ada kasus tahu. Ada tuh kasus bolu. Tidak teman-teman. Kalau kita belajar agama, Allah itu hapus dosa. Allah itu maha pemaaf. Allah itu maha pengampun. Cuma biasa setan untuk penerogi sambayang, mau kemari, dia dorong itu. Dia halang-halangi gitu terus itu setan. Yang padahal mau makin ini salah. Ditangkap ki. Apa nih anak nih? Erokinale kiswanya Ka'bah. Tidak boleh ditangkap ki dia. Sampai keberapa kalinya dia ketok-ketok ada orang keluar. Apa Nabi bilang orang yang keluar? Pembantunya. Syekh Fudail bin Iyad tidak akan keluar menemui Anda kecuali ada di antara Anda membaca ayat Al-Quran. Nah, baru dia keluar. Apa yang terjadi? Rombongan ini yang mau bertamu ada di situ qari, orang merdu suara. Ini nak baca ayat. Habis. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Kemudian sekali-kali tidak, kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui
dengan pasti niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Al-Quran surah At-Takasur ayat 1-8. Ini nak baca tamunya, Pak. Apa yang terjadi keluar gitu Kudayu dilihat. Iya, menangis kayak anak-anak kecil. Bilang demi Allah saya bergetar hatiku dengar gitu ayat. Lantas dia temui tamunya, dia jamu tamunya di dalam, kemudian dia baca ini syair. Itu Pak, kalau orang berubah tidak ada mentongnya. Ini Kudayu 180 derajat dia berubah menjadi orang saleh, menjadi ulama, menulis kitab, dan ini dia tulis syair. Apa syairnya di sini? Aku telah sampai umur 80, bahkan melewatinya. Apakah yang aku harapkan akan tunggu? Umur ke-80 telah mendatangiku. Dan apa setelah 80 ini yang ditunggu? Umur telah mengalahkanku, merusak tubuh. Artinya dia tua, dia menandakan menunggu kematian. Tapi Allah masih kasih kehendak kebaikan, karena di penghujung umurnya dia menulis buku, dia membaca Al-Quran, menjadi ulama. Jadi ini sebagai pelajaran teman-teman semua, sosok menjadi inspirasi. Bilangnya saya muka contoh ini budaya ini. Sebagaimana juga ada orang menonton tinju, ilmu tongkat saya jadi petinju karena nonton. Ada orang ada dengar ceritanya orang dulu, ilmu tongkat seperti itu. Sekarang kita mendengar kisah sosok yang disegani, ya kita bisa mengikutinya dengan syarat lain. Syarat-syarat tobat pertama, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Menyesal. Siapa itu Nabi Musa? Ketika nak tinju orang mati, langsung sesak kali. Ya Allah, hadza min amali syaitan, ini perbuatan syaitan kulakukan. Menyesal dia. Itu syarat-syaratnya tobat yang pertama. Yang kedua, berhenti melakukan dosa tersebut. Itu Nabi Musa, Pak. Setelah dia membunuh, berkelahi lagi orang yang nadapak. Itu kan awalnya Nabi Musa itu dua orang berkelahi, nadapak. Napalalangi tapi najagur ki satu, mati. Hari kedua, ini yang satu yang selamat ini berkelahi lagi. Berkelahi lagi dengan orang lain. Saya baca buku. Ketika dia berkelahi lagi, didapai lagi dengan Nabi Musa. Berkelahi. Nah, bilang Nabi Musa, pengkagar meto ya, suka mentong berkelahi ini. Bilang, kenapa tidak mau bantu Kak? Nah kemarin kau bantu Kak bunuh itu anak gurunya Fir'aun. Bilang tidak, kau mentong yang suka berkelahi. Langsung Musa itu nak genggam tangannya. Apa nak bilang itu orang? Mau tong kau bunuh Kak? Seperti yang kau bunuh kemarin itu, mau tong kau bunuh Kak saya. Musa nak tahan dirinya. Inilah maksudnya berhenti melakukan. Jadi Musa tidak melanjutkan pembunuhan yang kedua kalinya, sekalipun ada kesempatannya membunuh, karena dia sudah tahu orang ini memang biang kerok dari masalah. Jadi itu maksudnya berhenti. Yang ketiga, teman-teman semua, bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Lapas akan itena mengulangi. Begitu. Insya Allah itu Allah kasih ke jalan. Yang keempat adalah rajin ke ibadah. Itu salah tepat di dalam Al-Quran mengatakan yushibnas sayiat, anjo sambayang ta anjo nahongi karena Allah Ta'ala dosa-dosa tak biru. Itu bagusnya Allah pemaaf. Dan terakhir, aneh pajak doanya Nabi Musa. Doanya Nabi Musa ini yang teribujang kusarian ki, mudah-mudahan ini bisa menjadi doa yang dengannya kita baca Allah maafkan kita. Ya, dan ini Nabi Musa yang amalkan. Nabi Musa amalkan, diampuni dosanya, diganti dosanya dengan kebaikan, bahkan dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi ikut Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi itu Tuhanku. Ya.
sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Karena itu ampuni aku. Begitu baca Nabi Musa ini Pak, itu hebatnya doanya Nabi Musa. Begitu sudah baca, petugasnya Fir'aun yang rapat, ada yang lari meninggalkan rapat. Lari, karena dia dengar keputusan rapat. Diputuskan hasil rapat kita, tangkap Musa dan dia dihukum mati. Karena dia telah membunuh anak buahnya Fir'aun. Apa yang terjadi? Ini orang yang ikut rapat Pak, Allah bisi hatinya. Gara-gara apa dibisi hatinya? Doanya Nabi Musa. Itu Pak hebatnya orang yang baca doa ini. Selama ini daripada musibah besar. Apa yang sambungannya ini ayat, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki dari pinggir kota, makaru-karu, maperi-peri. Ketika ada apa Musa? Apa Nabi bilang? Ya Musa, Musa, innal mala'a yatamiruna bika liyaqtuluka. Sudah merapat pembesar-pembesarnya Fir'aun dan diputuskan kau ditangkap, dibunuhku karena kau bunuh anak buahnya Fir'aun. Apa sarannya ini orang Pak? Ukhruj, lari ku cepat tinggalkan Mesir. Ukhruj, keluar ku di Mesir. Siapa yang beritahu orang ini? Allah yang bisi hatinya untuk tolongi Musa gara-gara doa ini yang tidak panjang ini. Saya berharap teman-teman hafal kini doa, karena ini doa mustajab dan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah motivasi saya hari ini, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin. Kita berdoa semoga tahun ini 1446 Hijriah lebih baik iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tahun yang lalu yang kita tinggalkan 1445 Hijriah, dosa yang kita lakukan sengaja, tidak sengaja. Kan ada dosa tidak sengaja. Ada juga yang sengaja. Maka semoga yang tidak sengaja dan sengaja itu Allah ampuni, maafkan, dan Allah tutupi aib kita dan angkat derajat kita. Amin insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Tabi'iku semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت
توكلت وإليه أنيب